Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari jajaran Humas, dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran and especially one of our director from America, Mrs. Fitria. Thank you untuk bergabung dalam rapat hari ini. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Muklis Maulana. Saya sebagai Ketua Humas PT Wamada Warohmah, dan di sini ada Linda sebagai Wakil Humas, dan yang terakhir ada Nurda sebagai analisa keuangan. Jadi kami di sini akan mengajukan dana CSR untuk panti asuhan Sakinah ini. Baik Pak Muklis, bisa kalian jelaskan lebih detailnya bagaimana tentang santunan yang kalian adakan agar kami bisa memprosesnya lebih segera dan tepat sasaran. Baik, terima kasih. Kami akan jelaskan lebih terperincinya. Jadi kami akan mengadakan suatu kegiatan santunan di salah satu panti asuhan yang terletak di Kota Bandung. Kami akan mengadakan kegiatan santunan. Jadi kenapa kami mengajukan proposal kepada kalian selaku jajaran direksi? Karena kami ingin mengajak untuk berdonasi agar kita bisa membantu memajukan infrastruktur dan prasarana panti asuhan Sakinah ini. Jadi untuk menambah citra perusahaan kita di masyarakat, kita sebaiknya akan melakukan kegiatan sosial yang akan diselenggarakan di panti asuhan Sakinah ini. Jadi salah satu dari anggota yayasan mengajukan proposal kepada kami sekitar 1 minggu yang lalu. Dan setelah kami lihat isi proposal, kami merasa sangat menguntungkan bagi perusahaan kami baik dalam citra perusahaan atau maupun dalam segi ekonomi. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah tertera di sini, kita bisa melihat visi dan misinya. Visinya yaitu membantu memberikan kesempatan kepada anak-anak panti asuhan maupun anak-anak terlantar khususnya yang berada di wilayah Kota Bandung untuk dapat menjalani kehidupan yang layak di masyarakat di masa yang akan datang dan untuk menambah citra perusahaan. Misinya itu yang pertama untuk melindungi dan memberikan perlindungan dan penghidupan yang baik bagi anak-anak terlantar. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar agar memiliki pengetahuan formal maupun non-formal untuk bekal hidupnya di kemudian hari. Tiga, menyediakan makanan sehat dan gizi. Yang keempat, memberikan pendidikan rohani, dan yang kelima, memberikan bimbingan psikologis. Kemudian di sini ada identitas panti asuhannya. Nama panti asuhannya yaitu Sakinah Anak Sosial Original yang diketuai oleh Muhammad Wardi Mujahidin yang beralamat di daerah Cibiru, Kota Bandung, dan panti asuhan ini didirikan pada tahun 2001. Selanjutnya ada tujuan maksud dari penyerahan ini adalah sebagai permintaan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa infak dan sedekah. Dan kami sangat mengharapkan bantuan untuk memperbaiki dan menambah apa yang ada di panti asuhan tersebut. Dan untuk menambah perhatian kita semua agar merawat anak yatim dan duafa. Selain itu juga sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi terhadap anak, pengurus, dan semua pihak yang terkait agar semakin merasakan berkahnya. Jadi setelah kami lihat dari profil panti asuhan ini, kami rasa kita harus ikut serta membantu dalam suatu pembangunan ini dikarenakan bisa membuat citra perusahaan kita menjadi lebih di masyarakat setempat maupun luar. Dan supaya kita bisa memuliakan anak-anak di panti dengan cara memberikan sedekah, kasih sayang, dan cinta, dan meringankan beban-beban penderitaannya. Selain itu, ketika saya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi panti asuhan, saya rasa kondisi panti asuhan itu cukup memprihatinkan. Banyak fasilitas yang kurang layak seperti tempat tidur yang sudah rusak, buruknya fasilitas WC, tempat ibadah, dan tempat belajar yang sudah rusak. Dan selanjutnya alasan pengajuan dana ini akan dijelaskan oleh Nurda selaku analisa keuangan.
Silahkan Nurda, jelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih Linda. Untuk selanjutnya mengenai target dan program yang akan dilaksanakan. Untuk targetnya yang pertama, anak yatim piatu, yang kedua, anak dari keluarga miskin, yang ketiga, anak-anak terlantar. Dan programnya yang pertama ada memberikan kompensasi, memberikan perlindungan, pembinaan berupa pembinaan baik jasmani maupun rohani, dan perluasan pengembangan pendekatan keagamaan. Membina peningkatan kemampuan berpikir dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah formal dan non-formal. Dalam perincian dana, kita membutuhkan dana sebesar 50 juta. Dalam rincian ini masih terhitung kurang dikarenakan pembangunan rumah panti asuhan itu terhitung tinggi. Jadi menurut saya apabila perusahaan Baik, dilanjut saja sama saya dikarenakan Rodawanti mengalami gangguan sinyal. Jadi menurut kami apabila perusahaan kita 100% ikut adil dalam pembangunan panti asuhan ini, maka kita akan mengeluarkan keuangan lebih dari apa yang kita catatkan di sini. Dan apabila kita membantu pembangunan ini secara sukarela, kita hanya membantu untuk meringankan pembangunan dan kita akan mengeluarkan dana apa yang kita catatkan di sini. Dan selanjutnya keputusan lebih lanjut kita serahkan kepada jajaran direksi. Oh, dan kesimpulan dari diskusi di sini, jadi kesimpulannya yaitu apa yang kita diskusikan hari ini, yaitu kita akan membantu suatu proyek pembangunan panti asuhan dalam rangka untuk menjunjung nama citra perusahaan di kalangan masyarakat. Karena keutamaan kita membantu dalam kegiatan sosial ini bertujuan untuk membutuhkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan tidak lebih memberikan rasa kasih sayang kepada nusa, bangsa, dan agama. Dan sekarang apabila ada perlu yang ditanyakan atau saran, kita kembali kepada para direksi. Baik, terima kasih kepada kalian atas apa yang sudah kalian jelaskan kepada kami. Saya ada pertanyaan, apa feedback yang dapat kita ambil setelah kita membantu membangun proyek sosial ini? Saya harap apa yang kita lakukan selama ini tuh membuat semuanya tidak sia-sia dan dapat mengambil keuntungan untuk perusahaan kita juga. Seperti itu. Baik, saya akan langsung jawab saja. Jadi dalam mengeluarkan dana CSR ini bukan berarti kita hanya sekedar membagikan sedekah saja kepada panti asuhan itu. Tapi kita akan memikirkan apa feedback yang kita ambil dalam kegiatan tersebut. Supaya setelah kita melakukan kegiatan ini, kita tidak akan menyebabkan suatu kerugian ataupun tidak mendapatkan hal-hal yang positif yang kita ambil setelah kegiatan ini. Jadi dalam masalah feedback yang kita ambil, ialah apabila kita menyelesaikan suatu kegiatan ini, maka kita akan memberikan beasiswa kepada salah satu anak didik
yang menurut kami cukup berprestasi dalam salah satu bidang yang bisa kita gunakan itu yang bisa kita jadikan itu investasi jangka panjang untuk perusahaan kita untuk melahirkan sosok-sosok anak yang berprestasi dan bermanfaat bagi bangsa maupun untuk perusahaan nanti apabila kita membutuhkan suatu angkatan kerja yang produktif. Okay, I want to ask to you, is there a risk of loss of misappropriation of fund that we experience when issuing a budget for this activity? Yeah, in my opinion, the problem of loss or misappropriation of funds will not occur because CSR funds will be later be managed with deal standards carefully and used as efficiently as possible. So accountability will be maintained. No parties dare to misappropriate funds. This is because all the commit members and religious leaders will be involved. So that's all, citizens. Thank you for your explanation. And when I think that holding this activity, especially improving the company's image, and maybe this is the best to increase the company's popularity. Well, we will in this activity too. Thank you for the agreement and for trusting us, and we promise to carry this activity as well possible for the company. Thank you.